Ketegangan meningkat usai Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel. Dikenal memiliki sistem pertahanan berlapis, nyatanya Israel kesulitan mencegat serangan rudal Iran. Kami bahas bersama Siti Mutiah, dosen ilmu hubungan internasional, Visipol UGM. Selamat siang Bu Siti. Selamat siang Mbak Tiffany. Baik, terkait dengan serangan Iran kepada Israel dini hari tadi, bagaimana pengamatan Anda? Kali ini serangan Iran kita bisa amati lebih cenderung lebih agresif, bahkan agak sulit dicegah atau ditahan oleh sistem pertahanan udara Israel. Ya, sebetulnya tadi malam itu saya perhatikan Amerika Serikat melalui juru bicara Gedung Putih sudah menyampaikan bahwa saat ini, Pak tadi malam itu bilang bahwa saat ini Iran sedang menyiapkan akan menyerang Israel secara langsung begitu ya. Jadi kemudian Amerika Serikat mengatakan kalau itu terjadi Amerika Serikat tidak segan untuk melakukan tindakan yang berarti untuk Iran. Jadi memang itu sudah diindikasikan oleh Amerika Serikat maupun Israel bahwa Iran memang akan menyerang Israel. Sebetulnya sudah diperhitungkan karena Ismail Haniyah yang terbunuh, Hasan Nasrullah pemimpin Hamas yang terbunuh, sebelumnya 7 anggota IRCC dari Iran juga terbunuh. Ini merupakan ya balasan ya, respon kalau menurut saya ini respon atas tindakan Israel terhadap Hizbullah, terhadap Hamas maupun terhadap Iran. Jadi ini respon, kalau tidak merespon eksistensi Iran akan dipertanyakan seperti itu. Oke, Bu Siti, konflik antara Iran dan juga Israel ini kita lihat bagian dari persaingan kekuatan yang dominan di kawasan atau di wilayah Timur Tengah. Karena ini melibatkan ada Iran, ada Israel, kemudian Arab Saudi yang kita tahu sebenarnya apa yang terjadi di kawasan ini tidak lepas dari kepentingan dan juga keterlibatan dari pihak-pihak seperti Amerika, kemudian Rusia, kemudian Tiongkok atau China. Nah, apakah sebenarnya perdamaian yang seutuhnya di kawasan ini adalah hal realistis, hal ideal sekali yang bisa diwujudkan? Ya, kalau saya mengamati ini ya, mengapa Timur Tengah terutama konflik Arab Palestina Israel, konflik Israel dengan Lebanon, konflik Israel dengan Iran itu memang kuatnya campur tangan di luar wilayah itu ya, terutama ya Amerika Serikat. Saya tidak melihat Cina dan Rusia itu campur tangan sehingga sampai mengacaukan. Yang saya tahu seperti Cina itu kan telah mendamaikan Arab Saudi dengan Iran yang mempunyai hubungan yang tidak harmonis, kemudian Cina itu menengahinya. Lah, kecenderungan ini sebetulnya tidak disukai oleh Amerika maupun Israel ya, bahwa persatuan negara-negara Arab atau negara-negara Teluk ini kalau mereka bersatu sebetulnya gampang saja untuk melumpuhkan Israel. Tetapi setiap kali ada move ke sana pasti akan ada upaya untuk mencerai-beraikan wilayah ini gitu ya. Memang strategi dari Amerika Serikat dan juga Israel itu divide and rule ya, kalau bisa itu dipecah belah dan kemudian dikuasai gitu ya. Jadi negara-negara Teluk ini memang negara-negara yang sangat kaya. Kemudian Arab Saudi itu sudah ada kecenderungan untuk mulai akan mengecam. Dia telah pernah mengecam ketika Israel menyerang Gaza ya, semakin serangannya itu semakin tidak bisa ditolerir, korbannya banyak masyarakat sipil. Arab Saudi ada kecenderungan untuk mulai berpihak pada Arab Palestina. Ini satu kecenderungan yang tidak bagus bagi Israel kalau negara-negara Arab itu bersatu ya. Bagi Israel ini akan merugikan atau akan mengancam eksistensi dia di Timur Tengah, di tengah negara-negara Arab gitu. Jadi memang sengaja untuk tidak bersatu gitu ya. Ini kekuatan asing itu sangat intensif menguasai wilayah Teluk ini. Oke, terkait dengan gejolak Bu Siti, di kawasan Timur Tengah, jika ini masih terus terjadi ke depannya dengan skala yang intens, banyak orang yang bertanya apakah ada risiko kemungkinan terjadinya Perang Dunia Ketiga, apalagi ditambah dukungan dari pihak-pihak yang punya
power atau kekuatan seperti Amerika Serikat, dan juga kita tahu gejolak ini sudah menewaskan 3 pemimpin di kawasan Timur Tengah. Ada Raisi, kemudian ada Hania, dan juga ada Nasrallah, Bu Siti. Ya, jadi semula itu saya memperhitungkan tidak akan terjadi pergolakan yang lebih hebat karena Iran itu sudah menahan diri dan kemudian sudah menyatakan bahwa kami akan membalas ketika terbunuhnya pemimpin IRCC itu di Damaskus ya. Kami akan membalas tapi tidak berlebihan, hanya untuk mengatakan bahwa kami tidak suka dengan pembunuhan itu. Tetapi kalau dengan melihat pergolakan sekarang ini, apalagi sudah real Hizbullah itu menyerang Israel, Iran itu menyerang Israel dengan nyata mengirimkan rudal-rudal balistiknya, ini kemungkinan akan meluas karena tadi malam itu sekali lagi juru bicara Amerika Serikat kan sudah seperti mengancam kalau Iran itu berani menyerang Israel, Amerika Serikat tidak segan untuk melakukan tindakan yang seimbang dengan yang dilakukan oleh Iran. Nah di sini saya melihat ya ini bukan gertak sambal, ini kemungkinan betul karena Abraham Lincoln Carriers atau kapal induk Abraham Lincoln itu masih bersandar ya, dalam berita itu masih bersandar atau berlabuh atau berhenti di wilayah Teluk. Kalau itu untuk menyerang Iran kan tinggal dekat saja gitu. Padahal Abraham Lincoln ini kita tahu kekuatannya besar, dia bisa membawa 5.000 personil, kemudian sekian ratus pesawat terbang yang bisa diluncurkan dalam satu saat. Amerika Serikat juga mempunyai pertahanan di wilayah Teluk yang tadi malam itu dia punya US Air Wings yang itu ada di beberapa negara Teluk seperti di Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab dan Oman yang itu bisa diberdayakan untuk menyerang Iran. Ini yang saya kemudian khawatir kalau Amerika Serikat tidak menggertak, tidak saja menggertak. Tapi kemudian Iran yang selama ini dituduh mempunyai senjata pemusnah massal, kalau dalam keadaan kepepet seperti ini, mestinya dia akan menggunakan senjata pemusnah massalnya, nuklirnya, untuk membela dirinya. Kalau dia tidak melakukan itu berarti memang tidak punya, gitu ya, memang tidak punya. Kekhawatiran saya adalah kalau dalam keadaan terpaksa Iran itu menggunakan senjata pemusnah massalnya, ya sudah runyamlah dunia ini gitu. Ya, jadi dan itu ada kemungkinannya kalau sekarang. Gitu. Baik, terima kasih Bu Siti Mutia, dosen Ilmu Hubungan Internasional Visipol UGM sudah bergabung dengan Dialog CNN Indonesia Connected siang hari ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Tiffany.